Halo guys, apakah Anda memiliki rentang data yang banyak dan ingin menampilkannya dalam bentuk yang lebih ringkas? Tentunya Anda menggunakan filter, yaitu berada di tab Data and Filter. Atau bisa kita lakukan dengan shortcut Ctrl+Shift+L. Dengan filter, kita bisa menampilkan baris data yang kita inginkan dan menyembunyikan yang tidak kita inginkan. Gunanya agar menampilkan data lebih simpel. Ini adalah rentang data, teman-teman. Bagaimana cara kita untuk memfilter? Sebetulnya kita tidak perlu memblok seperti ini. Kita tidak perlu memblok. Teman-teman cukup klik di datanya saja, seperti ini, ataupun seperti ini, ataupun seperti ini. Bebas. Lalu kita klik data, and kita klik filter. Atau kita juga bisa pakai Ctrl+Shift+L, sebagaimana terlihat ya ketika disorot muncul shortcutnya, yaitu Ctrl+Shift+L. Saya akan klik filter, dan dia otomatis akan memfilter. Tandanya adalah ada simbol atau button yang di atas berada di judul kolom. Teman-teman, kita akan fokus ke paling kiri. Saya akan klik di sini, ya. Teman-teman, walaupun di filter terdapat sort, dan ini kita akan abaikan karena sudah kita bahas di video sebelumnya. Teman-teman, di sini kita bisa filter berdasarkan warna. Contoh, warna putih saja kita tampilkan, dan hilanglah warna daripada yang lain. Dan kita juga bisa klik filter by color abu-abu. Muncullah abu-abu semua. Kita juga bisa klik filter by color warna kuning saja. Muncullah yang warna kuning. Dan untuk menghilangkannya, bisa kita klik clear filter di sini, ya. Di atas sini, clear filter. Selanjutnya, teman-teman, kita bisa kita klik di sini, dan kita bisa checklist satu-satu dengan seperti ini, ya. Misalkan kita uncheck semua, kita akan munculkan yang 1 Januari saja. Datanya hanya muncul 1 Januari. Tapi, data seperti itu adalah cara yang paling manual. Kenapa tidak kita menggunakan auto filter? Bagaimana caranya? Klik tombol di tanggal, and di sini ada date filter. Kalau tadi auto filter berdasarkan warna, yang kedua berdasarkan tanggal. Kita bisa klik equal. Daripada kita klik satu-satu kayak gini, mending kita klik simbol seperti ini. Kita bisa pilih tanggal 1 atau today. Saya klik today aja, yaitu tanggal 17/09/2023, video ini dibuat. Klik OK. Oke, datanya tidak ada, ya. Kita bisa clear lagi, teman-teman. Dan kita bisa date filter berdasarkan before, atau after, atau between. Kalau before itu adalah sebelum, after sesudah, between antara. Kita klik between. Between, kita bisa lihat adalah antara, ya, is after or equal to, yaitu sesudah atau sama dengan, is before or equal to, sebelum atau sama, ya. Jadi kita bisa klik tanggal 1 September, dan sebelum kita klik tanggal 3 September, klik OK. Muncullah data seperti ini. Kita akan lihat Z di sorting, yes, sampai dengan 3 September, ya. Saya akan tekan ke atas. Gimana cara untuk menghilangkannya? Boleh kita klik clear filter atau Ctrl+Shift+L. Teman-teman, saya balikan lagi Ctrl+Shift+L. Yes. Kita bisa klik tomorrow. Apakah itu tomorrow? Besok. Kita klik yes. Hari ini tanggal 17, berarti tomorrow adalah tanggal 18, teman-teman, ya. Dan kalau kita klik yesterday, kemarin tanggal 16, ya. Kalau kita klik that filter today, adalah hari ini. Next week, kita lihat data-data di minggu depan. Kita klik A to Z, yes. 24 sampai dengan 30, ya. Jadi, minggu ke depan, teman-teman. Kita bisa klik this week, minggu ini. Last week, minggu lalu. Next month, this month, last month, di bulan depan, bulan ini atau bulan lalu. Next quarter, apakah quarter? 3 bulan. Quarter adalah quarter 1 Januari sampai dengan Maret dan selanjutnya. Next quarter
Quarter depan, this quarter ini, last quarter yang lama. Next year, this year, last year, yaitu di tahun depan, tahun ini, dan tahun yang akan datang. Year to date adalah data dari 1 Januari sampai dengan hari ini. Saya akan klik year to date, klik, dan saya akan sorting dulu teman-teman. Kelihatan dari 1 Januari sampai dengan 17 September video ini dibuat ya. Kita akan klik lagi di all date in period. Kita bisa klik quarter 1. Ini adalah data dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret ya. Kalau kita klik date filter all date in period quarter 3, maka datanya adalah kita sorting dulu A, Z 1 Juli sampai dengan 30 September ya, 3 bulan. Dan kita bisa filter lagi berdasarkan bulan. Contoh kita pingin bulan Agustus aja. Dan Agustus teman-teman muncul ya. Seperti itu lebih mudah ya. Oke, untuk menghilangkannya bisa kita klik clear. Dan untuk teks di sini ada chain, ada provinsi, ada country, ada manager, ada kategori ya. Kita akan pilih provinsi aja. Jadi kita ada text filter equal, kita klik, yaitu sama dengan contoh sama dengan Jatim. Maka muncul data Jatim. Kita ulang lagi teman-teman. Kita klik dan kita pilih equal. Di sini ada or. Kalau or itu kita bisa 2 provinsi ya, Jatim dan Jateng. Jadi mau Jatim, mau Jateng muncul. Klik OK. Jatim, Jateng ya. Kita ulang lagi teman-teman. Klik text filter equal. Kalau pakai N tidak akan muncul teman-teman ya. Jateng, Jatim. Artinya datanya harus muncul dua-duanya, Jatim sama Jateng. Pasti tidak muncul. Oke, ya, karena nggak ada. Jadi datanya harus gini teman-teman, Jatim, Jateng, baru muncul ya. Kita akan klik clear. Teman-teman di sini kita klik text filter, equal adalah sama, does not equal tidak sama. Begin with diawali, end with di akhir ya. Maksudnya gimana? Teman-teman kalau selama ini pakai wildcard kayak gini, JA lalu bintang ya, akan muncullah 3 provinsi, Jatim, Jateng, dan Jabar ya. Saya AZ, Jabar ya. Tapi kita cukup pakai text filter begin with. Ya, begin with. Oh, kita juga bisa klik text filter end with diakhiri oleh apa? Diakhiri oleh A. Misalkan yang ujungnya A, apakah itu A? Ada Jakarta lagi. Ternyata hanya Jakarta saja teman-teman ya. Oke, atau kita klik lagi, lalu kita konten mengandung ya. Mengandung apa? Kita mengandung huruf S. Apakah itu? Ada sumut, dan ternyata sumut aja teman-teman ya, mengandung. Tapi kalau mengandungnya apa ya? Mengandung TA. DKI Jakarta aja teman-teman. Yes, oke. Mungkin lebih bagus kita di nama manager ya. Manager, konten, mengandung konten, misalkan Nak. Adakah yang namanya Nak? Ada tuh, Kenny Widiana, Junaidi, Nandang ya. Jadi, kalau di wildcard, gini teman-teman. Bintang, Nak, Bintang. Oke, nah ya. Tidak perlu pakai coding. Cukup kita pakai text filter konten. Kalau does not contain tidak mengandung ya, tidak mengandung misalkan nak, tidak ada kata nak apa? Kayak satu Z, ada Pak Alex tidak ada naknya, Pak Tommy Kurniawan juga nggak ada ya. Bisa kita clear lagi. Dan teman-teman kita klik di sini text filter ya tadi sudah kita bahas. Equal sama, does not equal tidak sama, begin with diawali, end with diakhiri, konten mengandung, does not contain tidak mengandung ya. Nah kalau equal teman-teman ya. Contoh, saya akan contohkan text filter equal, coba. Saya isi Alex. Di sini ada Alex ya. Tapi kalau equal tidak akan muncul. Why? Oke, karena harus lengkap teman-teman. Jadi harus kayak gini teman-teman ya. Saya clear dulu. Klik text filter equal Alex spasi Prabowo. Pasti muncul. Oke, yes. Ya, jadi harus sama persis.
Gimana biar tidak sama persis? Pakai contain. Text filter, contain, Alex. Oke, ya, gitu ya. Kayak lebih aman pakai contain daripada pakai equal. Nah, tadi kita memfilter berdasarkan warna, ya. Filter by color. Bisa juga berdasarkan tanggal. Bisa juga berdasarkan teks di sini. Text filter. Dan ada filter yang keempat yaitu teks, yaitu berdasarkan number atau angka, ya. Number filter, ya. Kita bisa equal sama dengan does not equal tidak sama, ya. Kalau equal ini teman-teman sensitif, teman-teman, ya. Contoh saya copy aja. Filter equal ini tidak muncul, ya. Yes, tidak muncul, teman-teman, karena sensitif harus sama persis, ya. Jadi gimana cara yang lain? Pakai greater than, lebih dari, atau greater than or equal to, atau lebih dari sama dengan. Saya akan klik. Oke, sama dengan lebih dari 1600 misalnya. Oke, nah ini lebih dari 1600, ya, satu data. Atau kita juga bisa klik less than or equal to, kurang dari. Berapakah yang kurang dari $2? Oke, ada $1, teman-teman, ya. Dan kita juga bisa pakai between, yaitu antara. Antara berapa, teman-teman? Antara 100 sampai dengan 120. Oke, nice. A to Z 100 sampai dengan 120. Cepat kan, ya? Lalu kita akan klik top 10. Misalkan top 5 item. Jadi yang paling besar ini, yang paling besarnya saya akan Z to A sorting. Ini 5 paling besar. Hanya gara-gara teman-teman top 5, kita juga bisa pakai bottom 5, yang paling bawah 5. Klik, oke. Lihat $1 karena datanya sama, ya. Ini $1 yang dianggap sama, ya. Gitu. Semua angka 1 dikeluarkan, ya. Dan kita klik lagi adalah top 10. Bisa juga top 10 atau top 5%. 5% pertama. Oke. Ini teman-teman 5% pertama, ya. Lihatnya dari persentase, teman-teman. Jadi banyak datanya, ya. Bukan top 5 item. Jadi bisa top 10 persen atau item, ya. Kalau item berarti ada 5 data. Kalau top 10 top 5% berarti tergantung, ya, persentase, ya. Oke, kita juga bisa dengan above average alias yang di atas rata-rata. Kita akan klik di sini dan Z to A, lihat. 18.000 sampai dengan berapa? 779. Ini yang di atas rata-rata. Dan kita bisa pilih below average alias yang di bawah rata-rata. Z to A 778 sampai dengan $1, ya. Seperti itu cepat, ya. Clear. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada reapply. Apakah itu? Contoh, teman-teman. Kalau kita mau filter dengan chain, text filter, atau manual aja, ya, lebih gampang. Oke, Alphastor. Nah, di sini, teman-teman, Alphastor saya ganti dengan Betastore. Rubah. Nah, tidak perlu kita ulangin dengan checklist manual, nggak perlu, ya. Kita klik reapply, klik, hilang, ya. Jadi untuk kalau ada perubahan data, gimana kalau ada penambahan data, ya? Ini saya ada data di bawah, saya akan oke. Nah, kalau saya ganti jadi Betastore, kalau ada penambahan data, kita tinggal klik reapply, otomatis dia masuk ke filter. Itu, ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman di sini, oke. Saya ada quiz. Quiznya adalah tunjukkan data penjualan di kuartal 1 2023 di Alphastor dengan Provinsi Jabar, Jateng, Jatim dan di atas rata-rata. Jadi kita klik di sini, teman-teman. Kita clear dulu, ya, biar mulai. Klik dulu, lalu kita pilih date filter, all date in period kuartal 1. Ini data dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Udah benar.
Ditambah dengan AlphaStore, kita klik aja, lebih gampang manual karena datanya cuma 2. Oke. Lalu kita pilih provinsi yang Jabar, Jateng, Jatim. Berarti begin with filter, begin with JA. Oke, itu. Saya lihat Jabar, Jateng, pasti di tengahnya ada Jateng, Jatim ya. Lalu apalagi? Di atas rata-rata, dia klik ini, number filter above average. Diklik, yes, ini dia teman-teman, di atas rata-rata, Z1. Seperti itu teman-teman ya. Dan kalau kita rubah bisa juga ya, bukan bukan above average, tapi kita top 10 kita klik, saya akan top 7 yang paling besar. Oke. Wow, tidak ada ya karena datanya diambil oleh provinsi lain ya teman-teman ya. Kita bisa nomor filter yang greater than. Lebih dari berapa teman-teman? Lebih dari 8.000. Oke, ini datanya di atas 8.000. Kalau sudah seperti ini, kalau mau di copy boleh. Di blok, Ctrl C, saya paste ke sini, kanan, dan paste. Ini adalah data yang ada adalah yang sudah difilter. Nah, masalahnya ketika mau kita jumlahkan, biasanya ya berjumlah semuanya, betul nggak? Lihat ya, 536. Padahal saya yakin ini adalah 536.000. Padahal kalau kita jumlahkan, enggak. Gimana taunya? Bisa lihat di bawah sini. Sumnya adalah 90.447. Lihat di bawah sini teman-teman ya, 90.447. Kelihatan di sini. Gimana caranya kalau menjumlahkan filter, teman-teman? Caranya adalah dengan bukan sum, tapi subtotal. Oke, total. Lalu kita pilih mau di apa? Mau di average, mau di count, mau di apa ya? Kita klik sum. Berarti 9. Apakah itu 9? Sum. Tahu dari mana? Sini. Sum. Koma atau titik koma, blok referensinya. Dan tutup kurung, M. Dan sama teman-teman. Yes. Seperti itu ya. Saya berharap dengan Anda belajar filter, Anda bisa menampilkan atau menyembunyikan data yang Anda inginkan dengan mudah. Anda bisa mengcopy dan mempastenya di tempat yang Anda inginkan. Anda bisa menghitungnya dengan subtotal. Dan Anda bisa mencari data yang Anda inginkan dengan autofilter. Terima kasih telah menonton video ini.